وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, imam kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, kembali kita alhamdulillah dipertemukan pada masjid yang kita sama-sama cintai dan muliakan ini. Kita kembali mengadakan majelis ilmu, mengadakan pengajian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan kepada kita dalam setiap langkah kita menuju masjid ini. Sebagaimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan yang sudah 2 pekan lebih berlalu ini, ya begitu pula ibadah-ibadah kita secara umum, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, ya dengan sabarnya kita duduk bermajlis di tempat yang mulia ini, itu menjadikan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan serta fadilah-fadilah yang Rasulullah SAW janjikan bagi mereka yang mau duduk di majelis-majelis ilmu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya melakukan sebuah usaha, satu usaha, dia datang ke masjid, dia duduk di pengajian dalam rangka menuntut ilmu agamanya, ini namanya menempuh usaha. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh usaha dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju surga. Ya, jadi keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid
la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamma hajjuhu. Yang artinya barang siapa yang berjalan menuju ke masjid, tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan haji yang sempurna. Ya, jadi keutamaan yang luar biasa sekali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Maka mudah-mudahan ya ini semua kita peroleh dengan sedikit usaha kita ini. Dan kita para jamaah yang ulun muliakan, selama duduk kita di masjid ini kita niatkan dalam rangka menunggu tibanya waktu Isya. Kenapa perlu niat ini? Jadi selain kita mendengarkan pengajian, kita niatkan juga duduknya kita sekarang ini dalam rangka menunggu tibanya waktu sholat Isya. Kenapa? Karena kalau kita niatkan hal itu, insya Allah selama duduk kita ini, kita akan mendapatkan pahala persis seperti pahala orang yang sholat. Dan malaikat akan terus mendoakan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu fi salatin ma damatis salatu tahdisuhu." Jadi seorang yang duduk di masjid akan senantiasa terhitung mendapatkan pahala sholat selama yang menjadikan dia duduk di masjid itu adalah karena menunggu tibanya waktu sholat berikutnya. Bahkan kata Nabi SAW, selama duduknya itu senantiasa malaikat akan mendoakan dia, akan mengatakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada orang ini. Ya, terus menerus didoakan oleh para malaikat. Ini yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan dengan duduk kita di masjid yang mulia ini pada kesempatan ini itu menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah tersebut. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membahas hadis yang ke 441. Pembahasan kita lanjutan dari pembahasan yang lalu sebelum bulan Ramadan, itu masih pada bab fadlir raja. Ya, bab tentang keutamaan berharap kepada Allah. Hadis yang ke-441, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mauti bi thalathati ayyamin yaqul. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, yang seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. Ya, jadi 3 hari sebelum Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW memberikan nasihat-nasihat, ujangan-ujangan kepada para sahabat. Nah, di antara yang disabdakan oleh Nabi SAW, kata Jabir bin Abdullah, bahwasanya beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Yang artinya jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian wafat, illa
wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, kecuali dalam kondisi dia berbaik sangka, berhusnudzan, positive thinking, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang perintah agar kita itu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang kita alami, ya, apapun masalah yang kita hadapi, selalu kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menentukan sikap Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi falyadhunna bima syaa, yang artinya aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah si hamba itu berprasangka, ya, sekehendaknya kepadaku. Artinya apa? Kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah kebaikan yang kita akan dapatkan. Seberat apapun cobaan yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita diuji dengannya, selalu berbaik sangka kepada Allah. Jangan malah berburuk sangka. Kalau berburuk sangka nanti bisa bujuran, beneran seperti itu. Misalnya ada si A, dia dapat musibah, ya, kena penyakit berat, taruhlah bisa kena stroke. Hanya dia bilang apa? Dia bilang, oh ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengazabku, Allah Subhanahu wa taala sedang benci kepadaku, Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakanku dengan penyakit ini. Nah, kalau seperti itu persangkaannya kepada Allah, maka itu yang akan terjadi. Ya, itulah yang akan terjadi kepada dirinya. Kenapa? Karena Allah itu tergantung persangkaan si hamba kepadanya. Tapi kalau ada, ya, seorang yang tertimpa musibah, ya, taruhlah sama, dia kena stroke misalnya, dia katakan, ya, ini insya Allah bertanda baik bagi saya. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa saya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin meninggikan derajat saya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin membersihkan saya dari dosa-dosa dengan penyakit ini. Nah, kalau itu ada dalam hatinya, dia selalu berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah itulah yang akan terjadi. Kenapa? Karena tadi, ana inda dhanni abdi, firman Allah, aku itu tergantung persangkaan hambaku. Ya. Dan para jamaah yang ulun muliakan, Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun yang Allah timpakan kepada kita, sejatinya itulah yang terbaik bagi kita. Karena Allah adalah sebaik-baik, ya, pengatur bagi hamba-hambanya. Walaupun terkadang sesuatu yang menimpa kita itu kelihatannya buruk, tapi yakin saja ada hikmah besar di balik itu, ada kebaikan-kebaikan yang besar di balik itu. Selalu berbaik sangka saja. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Bisa jadi Anda itu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Anda itu enggak paham apa-apa, Allah yang lebih paham. Ya, orang kena musibah, hendaknya dia selalu berprasangka baik. Insya Allah di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Dan ini mungkin kita pernah rasakan ya, atau mungkin kita pernah saksikan. Betapa banyak orang yang ketika lagi sehat-sehatnya, dia menjadi seorang pendosa, melakukan maksiat ini, maksiat itu, dosa ini, dosa itu. Pas dikasih sakit, diberi musibah oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih penyakit misalnya, ya di sana baru dia nyadar diri. Ketika sakit itu, dia baru sadar, ya bahwasanya selama sehat ini saya ternyata terlalu jauh dari Allah. Ya, selama saya sehat itu ternyata saya sudah banyak melakukan dosa-dosa dan maksiat. Sehingga setelah dia terkena penyakit itu, kondisinya jauh lebih baik daripada sebelum sakit itu. Nah ini kita nggak tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi Anda. Maka selalu berbaik sangka. Contoh lain misalnya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yahmi 'abdahul mu'min ad-dunya kama tahmuna maridakum at-ta'am." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menghalangi ya salah seorang dari hambanya dari dunia. Artinya dia dihalangi dari kaya. Allah halangi dia dari kekayaan. Sebagaimana jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalian menghalangi anak-anak kalian dari makanan. Anak kita lagi sakit alergi misalnya, alergi kulitnya bengkak-bengkak, bentol-bentol misalnya. Oleh dokter bilang, "Pak, kena anaknya ini jangan dikasih makan telur lah misalnya. Jangan dikasih makan ayam potong lah misalnya." Nah, kita melarang, kita halangi, kita cegah anak kita itu dari makan telur, makan ayam potong tadi. Supaya apa? Supaya anak kita cepat sembuh. Kita menghalanginya karena sayangnya kita kepada anak kita itu. Nah, ini Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita. Nah terkadang ya, Allah Subhanahu wa taala menghalangi seorang hamba dari mendapatkan harta benda, menghalangi seorang hamba dari kekayaan, karena Allah tahu ini si hamba ini kalau dikasih kaya, ya dia bakal gunakan untuk bermaksiat. Kalau dikasih harta benda, ya dia akan gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun tahan, Allah cegah dia dari harta benda. Bisa jadi seperti itu. Karena Allah Maha tahu. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi Anda. Namun ini bukan berarti kemudian kita malas begawi lah. Ya begawi, bekerja silahkan. Tapi kalau ternyata seperti itu terus yang kita dapatkan, ya alhamdulillah, syukuri aja. Insya Allah itulah yang terbaik. Orang mukmin harus demikian. Selalu berusaha untuk berbaik sangka, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya, dia selalu berusaha berbaik sangka kepada Allah. Ya, maka di sanalah kebaikan demi kebaikan dia akan dapatkan. Terlebih ketika dalam kondisi sakit. Ya, maka di sana selalu jaga hati kita agar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami oleh atau diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jadi kata Jabir bin Abdullah, 3 hari. Dan Nabi SAW sebelum beliau wafat itu beberapa hari beliau sakit. Ini dalam kondisi sakit Nabi SAW mengajarkan kepada kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbih. Jangan sampai salah seorang dari kalian mati wafat melainkan dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah yang ulil muliakan, faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala irsyadi ummati. Semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Wa syiddati ra'fatihi biha fi jami' ahwalihi, dan juga menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW sayang kepada kita dalam segala kondisinya. Wa huwa fi maradi mautihi sallallahu alaihi wasallam yansahu li ummati wa yadullu ala masalikin najah, di mana Nabi SAW bahkan dalam kondisi sedang sakit sekalipun beliau masih sempat untuk memberikan petunjuk, memberikan ajaran-ajaran kepada umatnya, menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW menginginkan kebaikan kepada kita. Sampai-sampai beliau lagi sakit pun masih sempat memberikan nasihat-nasihat, ujangan-ujangan kepada para sahabat. Salah satunya adalah hadis ini. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yang sang Rasul ini sangat semangat untuk memberikan hidayah kebaikan kepada kalian. Ya. Kemudian sangat berat baginya kesusahan yang menimpa kalian, dan dia sang Rasul ini adalah seorang yang penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat dan salam kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang kita bacakan di awal tadi, bahwasanya at-tahdhiru minal ya'si wal qunut wal hathu 'ala ar-raja' wa bi khassatin 'indal maut. Jadi dalam hadis ini mengandung peringatan agar kita itu jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Ya, seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun, sedahsyat apapun cobaan yang sedang kita alami, jangan pernah putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, jangan pernah putus asa dari mendapatkan pengampunan Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati wasi'at kulla syai'." Sesungguhnya rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ya. Maka sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, jangan pernah merasa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat selalu terbuka.
Begitu pula seberat apapun musibah yang menimpa kita, jangan pernah putus asa. Selalu berbaik sangka, selalu berharap kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, orang kalau misalnya dia dalam kondisi sakit yang sudah sangat parah, sudah super parah, ya boleh tidak dia minta mati kepada Allah? Nah, boleh enggak? Sakitnya sudah parah sekali, boleh enggak orang ini minta mati sama Allah? Jawabannya tetap enggak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna ahadukum al-maut min durrin asabahu. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian itu minta mati kepada Allah dikarenakan kemudaratan musibah yang menimpa dirinya. Ya, nggak boleh berarti. Namun lanjutan hadis ini kata Nabi SAW, wa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Namun kalau dia harus minta mati kepada Allah, maka boleh, tapi dengan cara doa berikut ini. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku kalau memang itu yang terbaik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Dan ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku kalau seandainya memang kematian itu lebih baik bagiku. Nah, kalau seperti ini boleh. Tapi kalau sekedar minta mati nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi kalau redaksi doanya kayak tadi diperbolehkan. Ya Allah, ya hidupkanlah saya kalau memang hidup itu lebih baik bagiku ya Allah. Dan ya Allah, wafatkanlah saya kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Seperti itu baru boleh. Ya, tapi kalau sekedar cuman minta mati tok, nah itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, itu. Jadi kembali ya para jamaah yang Allah muliakan, bahwasanya sedahsyat apapun ujian-ujian yang menimpa kita, jangan pernah putus asa. Pertolongan Allah itu selalu dekat. Yakin saja. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama. Lihat, Allah mengatakan ma'a, bersama. Allah tidak mengatakan ba'da, setelah. Namanya bersama berarti apa? Bareng. Itu loh. Namanya bersama, bareng. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah bilang bersama. Berarti kemudahan itu dia berbarengan. Dekat sekali dengan kesulitan itu. Tinggal yakinnya kita saja. Ya, tinggal yakinnya kita saja. Makanya jangan pernah putus asa. Ya, dari rahmat, dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah pasti akan memberikan kita solusi dari setiap ya permasalahan yang kita hadapi. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya bersama kesabaran itu ada kemenangan. Sesungguhnya bersama kesempitan itu ada kelapangan. Dan ketahuilah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Nabi bilang bersama sallallahu alaihi wasallam, bukan setelah. Menunjukkan dekat sekali pertolongan Allah. Kemudahan itu dekat sekali. Ya. Makanya kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia hadis yang ke-441. Kita lanjutkan hadis yang ke-442. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menyebutkan bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadisnya ini hadis Qudsi namanya. Hadis Qudsi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai anak manusia, lau balagat dzunubuka ananas sama." Seandainya dosamu itu sebanyak sepenuh bumi ini. Jadi seandainya dosamu wahai anak manusia, wahai anak Adam, itu hampir memenuhi bumi. Tsumma astaghfartani. Lantas kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Firman Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Seandainya kalian menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Lantas kemudian kalian ketika menemuiku, ketika menghadap kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, namun dari dosa-dosa kalian itu tidak ada dosa syirik, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku pun akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis 442 ini? Pertama, si'atu fadlillah wa karamihi, fa inna rahmatahu wasi'at kulla syai'. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita sebagai hamba-hambanya. Sehingga apa? Sehingga kita jangan pernah putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat dalam hadis ini, kata Nabi SAW, wahai anak Adam, ya, seandainya dosa-dosa kalian itu memenuhi langit, artinya sepenuh bumi, kemudian kalian minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kalian dan aku tidak peduli. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala ya siap untuk mengampuni hamba-hambanya sebanyak apapun dosa-dosanya. Ya, pintu pengampunan selalu terbuka selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama nyawa kita itu belum sampai kerongkongan. Selalu terbuka pintu taubat itu.
Tinggal kitanya saja mau kada minta ampun kepada Allah. Allah selalu siap mengampuni dosa-dosa kita. Lihat ini, Allah berfirman, seandainya dosa kalian memenuhi bumi, ya, kemudian kalian minta ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian dan aku enggak peduli. Subhanallah. Menunjukkan kepada kita betapa luasnya karunia Allah, betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian juga para jamaah yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya dari hadis ini menunjukkan kepada kita al-hathu 'ala al-istighfar wad-du'a war-raja' min Allah Subhanahu. Jadi anjuran agar kita ini selalu memperbanyak istighfar, selalu memperbanyak doa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini juga tadi kelewat ya, kita tidak baca, belum kada baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Jadi Allah berfirman, wahai anak Adam, selama kalian itu mau minta kepadaku, selama kalian itu mau minta ampun kepadaku, aku akan senantiasa mengampuni kalian dan aku tidak peduli. Lihat, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini semua sering-sering minta ampun, sering-sering istighfar, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman kitanya yang kadang ya rada-rada malas untuk berdoa, untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Padahal Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, beliau kan manusia yang suci ya. Beliau SAW manusia yang gak ada dosa. Seandainya pun ada dosa, Allah sudah ampuni. Tapi lihat, Nabi kita SAW, beliau itu dalam sehari 100 kali istighfar, minta ampun kepada Allah. Padahal beliau manusia suci. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfirulah, fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah." Artinya, wahai sekalian manusia, minta ampunlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya, karena aku beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Padahal beliau manusia suci. Lah kita yang hari-harinya banyak melakukan dosa, ada saja perintah Allah yang kita tinggalkan, larangan Allah yang kita kerjakan, masih jarang-jarang kita mau istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, maka mari teladani Nabi kita SAW, perbanyak istighfar, minta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah fadlu tauhid. Fa inna dzunuba mahma kathurat wa fahushat yurja ghufranuha min Allah azza wa jalla ma dama al-'abdu la yusyriku billahi syai'a. Ini. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita itu pada poin yang terakhir, hadis yang ungkapan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, wahai anak Adam, apabila engkau berjumpa kepadaku, bertemu, menghadap kepadaku nanti di akhirat dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi dari dosa itu tidak ada dosa syirik, aku akan datang kepadamu dengan membawa pengampunan sepenuh bumi pula. Tapi syaratnya apa? Syaratnya jangan syirik. Ini syaratnya. Jangan syirik. Mati dalam keadaan bertauhid. Jangan sekutukan Allah. Ya, jangan jadikan tandingan bagi Allah. Nah, ini yang paling bahaya nih. Kalau orang sudah mati dalam keadaan menyekutukan Allah, bahaya dia di akhirat.
baik dalam rububiyah Allah, misalnya dia meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ini syirik dalam rububiyah Allah. Dia meyakini misalnya ada yang memberi rizki selain Allah, bisa syirik. Ya, karena mengatur alam semesta, memberikan rizki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya syirik dalam uluhiyahnya Allah, itu dengan dia memperuntukkan ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah, dia selewengkan kepada selain Allah. Ya, seperti menyembelih ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Perintah Allah menunjukkan menyembelih adalah ibadah. Maka datang orang, dia menyembelih untuk patung misalnya, menyembelih untuk pohon misalnya, dijadikan sesajen untuk penunggu pohon, untuk penunggu pantai, untuk penunggu batu. Ya, taruh sana ayam panggang, ditaruh buah-buahan jadi sesajen. Itu bentuk menduakan Allah, menyekutukan Allah. Sehingga orang nanti di akhirat bahaya kalau seperti itu kondisinya. Ya, kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat, tapi kalau sudah bertaubat, Allah akan ampuni hatta dosa apapun itu. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, jika kalian nanti di hari kiamat menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi dari dosa-dosa kalian itu tidak ada dosa syirik, karena memang syirik ini dosa besar, dosa yang paling besar. Ya, dari dosa kalian itu tidak ada dosa syirik, firman Allah, aku akan datang kepada kalian dengan membawa pengampunan sepenuh bumi pula. Tapi syaratnya apa tadi? Jangan syirik, jangan duakan Allah, jangan sekutukan Allah, jangan jadikan tandingan bagi Allah. Itu syaratnya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Yang mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.